Iya Ibu, terima kasih. Masih semangat sore ini? Masih semangat ya Bu ya? Saya mau denger tepuk semangatnya dulu dong kalau gitu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih Bu, sudah semangat sampai sore ini. Kita mau melanjutkan sesi tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Satu sesi lagi nggak apa-apa ya Bu ya? Kan setelah tadi nih kita ngebahas tentang siapa pelaku kekerasan terhadap anak, kita udah tahu tuh pelakunya ternyata banyak, bisa jadi dari anggota keluarga dia sendiri atau anggota keluarganya sendiri, orang-orang terdekatnya atau guru, teman ya. Lalu kita juga tahu tadi akibat atau dampak dari kekerasan terhadap anak. Nah, sekarang di sesi ini kita mau belajar tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Jadi ternyata kekerasan ini bisa kita cegah loh Bu ya. Di sini coba ibu-ibu buku pintarnya kita buka lagi. Buku pintarnya di halaman 22 ya Bu ya. Di sini ada cerita tentang anak yang tidak mau sekolah. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain ceritanya? Ya udah. Oke, kalau gitu saya aja ya Bu ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak 1 SD yang mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat sedang nangis, seorang ibu bernama Bu Ati bersama anaknya melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersama. Namun di saat Bu Ati sedang berusaha menenangkan tangisan Nina, tiba-tiba Bu Eda, ibunya Nina ini keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Bu Eda tampaknya tidak senang dan tidak terima dengan Ibu Ati. Dia marah-marah sama Bu Ati nih. Bu Eda menganggap perbuatan Bu Ati telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Bu Ati, ngapain ngurusin anak orang? Katanya gitu. Urusin aja anak sendiri. Bu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dan terus memarahi anak tersebut. Bu Ati hanya termenung, dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hati dia bertanya, apa ya yang harus dilakukan melihat perbuatan Bu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya. Sampai sini, ini yang harus kita renungkan Bu ya, cerita ini. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika misalnya kita melihat kekerasan terhadap anak terjadi di depan kita? Ada nggak Bu di sekitar kita yang pernah melihat kejadian atau mungkin jangan-jangan jadi pelakunya, jangan ya Bu? Iya, saya yakin ya ibu-ibu setelah kemarin kita melakukan pertemuan atau diskusi tentang perlindungan anak gitu ya, semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di sekitar kita. Tapi kalaupun misalnya terjadi Bu di sekitar kita, kita punya cara-cara loh Bu ya agar terhindar. Oh ada, gimana Bu Rika? Iya gimana Bu? Oh iya, nah iya betul Bu. Jadi Bu Rika ini, nah betul Bu tadi ya Bu Rika, jadi katanya tetangganya ada yang suka marahin anaknya yang masih kecil. Biasanya dia akan ambil anak itu, dibawa ke rumahnya, terus dia balik lagi untuk menenangkan si ibunya. Iya betul, biasanya sih memang ya Bu ya, ibu apalagi seorang ibu gitu ya, untuk memarahi anaknya pasti ada alasannya. Bisa jadi karena tekanan ekonomi, mungkin karena faktor-faktor luar, banyak faktor luar yang mempengaruhinya. Bagus tuh Bu ya, kita coba untuk menenangkan, menasehati gitu ya, menasehati ibunya, atau mungkin membantu misalnya ibunya lagi repot atau apa, ya udah kita yang iya betul, ya kita yang suka dititipin anak tetangga, jadi kita yang jagain anak tetangga biar tetangganya. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Rika. Nah Bu, sekarang nih di sini nih ada pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Yang pertama, kita memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, terus membangun komunikasi 2 arah dengan anak, memperhatikan keluhan anak, membantu kesulitan anak dan anak sebagai teman diskusi, menyediakan waktu yang berkualitas, dan jangan mudah panik untuk ketika anak melawan. Kadang kita kalau misalnya anak kita melawan, kita jadi ini ya Bu ya. Iya betul, tidak menghardik, menghakimi anak, tidak memberikan julukan negatif pada anak. Iya betul, tidak membanding-bandingkan anak Bu. Siapa nih yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga? Tuh lihat tuh si itu, kalau gini itu secara tidak langsung itu merupakan kekerasan ya Bu ya. Karena kekerasan ini ada juga fisik, ada juga verbal Bu. Jadi apa yang kita omongin kadang nggak sengaja ternyata menyakiti perasaan anak kita. Betul. Lalu menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui buku,
meningkatkan relasi sosial dengan tetangga. Nah, itu tadi ya, seperti Bu Rika tadi ya gitu, yang bahwa ketika dia melihat tetangganya ada yang ini, dia langsung ambil anaknya. Iya, biasanya kalau nggak terlalu deket kita segan ya Bu, kalau deket kan kita jadi nggak segan untuk melakukan itu. Melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah, mengenali pergaulan anak, dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sekarang saya punya flip chart nih Bu, tentang cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi di keluarga, sekarang ini di masyarakat. Yang pertama, peduli pada tetangga. Itu yang tadi ya, yang tadi kita bahas Bu Rika tadi. Terus bisa jadi kita bisa nih Bu melakukan pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan, sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar, lalu mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Ibu-ibu nanti bisa tanya saya. Lalu yang ketiga, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Dan terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Jadi tadi Bu Rika tadi udah betul tuh gitu ya, ketika ketika melihat anak tetangganya lagi dipukulin, dia langsung ambil anaknya, terus dia nggak ini ya, dia simpan anaknya, diamankan dulu anaknya, lalu dia balik lagi untuk menenangkan ibunya. Sampai sini ada pertanyaan Bu tentang kekerasan terhadap anak? Sudah mulai lelah. Iya. Jadi ya semoga kekerasan terhadap anak tidak terjadi, dan kalaupun misalnya terjadi di sekitar kita ya Bu ya, kita sudah punya cara untuk mengatasi kekerasan tersebut. Nah Bu, ini sebenarnya saya punya film nih, cerita tentang kisah si Aska dan kisah si Jenny. Masih kuat ibu-ibu? Sudah lemes ya? Ya sudah, kalau begitu nanti ini film berikutnya, tapi ingatkan saya ya Bu ya, film berikutnya di sesi berikutnya kita akan membahas film tentang si Aska dan si Jenny ini. Sekarang kita mau istirahat dulu. Terima kasih ya Bu sudah berpartisipasi untuk pertemuan kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, dan salam buat anak-anak dan keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.